Perjuangan banget. Perjuangan banget ya Mbak ya? Iya, gila nih perjuangan banget. Itu perjuangan banget ya. Parah. Oke, tadi kita bahas masalah pemerintah kita yang berideologi demokratis. Masih enggak? Tadi waktu aku nanya udah semuanya belum? Belum. Nggak ada. Oke. Pendapat Bijiring tentang konsep pemerintah kita yang memegang tinggi ideologi demokratis, tetapi dengan implementasi yang tidak demokratis, dan apalagi dalam aspek ganja ini, konspirasinya apa sih, Bli? Menurut Bli? Nggak boleh kata itu. Oh, kita nggak boleh. Oke, berarti kita tidak boleh membahas itu ya sekarang. Oke, berarti katanya jangan dipakai itu, mungkin diganti dengan persekongkolan mungkin ya. Iya, oke. Kalau gitu kira-kira pendapat Bli aja deh tentang kenapa di Indonesia ini sesusah itu, sedangkan jika aku nggak bedah dari hukumnya juga dan PBB, itu tuh kita bisa meminta bantuan negara lain untuk melakukan research. Jadi istilahnya dengan hal fakta yang sudah mereka cari, kita bisa bawa ke sini dan kita mengajukan namanya istilahnya ke MK, Mahkamah Konstitusi, untuk penggugatan. Nah, tapi kenapa nih Bli? Kalau misal Bli kan suka bercerita dan banyak yang mengaspirasi juga sama dengan Bli, dan jujur aku juga sama, aku berpendapat sama dengan Bli untuk tentang aparatnya nih. Nah, tapi aku pengen tahu pendapatnya Bli, aparat ini emangnya seperti apa sih Bli? Kenapa kok kita susah banget gitu? Iya, jadi balik lagi ke gambar besar tadi ya, big picture, dan sejarah kenapa awal-awalnya kalau di negara-negara modern, negara-negara maju kan, di beberapa negara sudah mulai dilegalkan itu untuk penggunaan medis kan. Masuk. Iya, masuk. Beberapa negara penggunaan medis. Jadi negara yang maju itu pun baru 5 tahun belakangan ini ya, mereka baru mulai melegalkannya, dan itu pun nggak di semua kota. Misalnya contohnya di Amerika. Di Amerika cuman baru di California sama di mana ya, di states yang lain. Nggak semua state gitu. Dan mereka tuh nge-push pemerintah agar bisa meng-approve itu kan sudah lebih dulu daripada Indonesia berarti kan. Benar. Dan kalau di Indonesia saya lihat itu sengkarutnya itu luar biasa, berlapis-lapis problemnya. Kenapa ini lebih susah dibanding Amerika? Satu, Indonesia belum selama usia negaranya masih cenderung muda. Iya, usia merdekanya. Jadi masih perlu adaptasi yang lebih lama lagi. Dan kedua, itu banyak sekali unsur-unsur di luar konteks ganja ini sebenarnya. Jadi lebih ke politik, terus bisnis, lalu demografi, lalu psikologi. Kan Indonesia kan negara yang religius ya, bisa dibilang negara yang religius. Jadi secara basic spiritualism kayak gitu tuh masih masyarakat kita masih belum banyak yang bisa menerima. Lalu dari sisi politik itu kita tahu Indonesia ini penyumbang pajak terbesar itu kita tahu dari industri mana, dan industri itu kurang sejalan, dan agak agenda industri, saya nggak akan mau bilang nama industrinya karena itu akan membuat ini percakapan kita akan dikacaukan lagi. Jadi ada beberapa industri yang memiliki agenda yang kemungkinan jika ganja dilegalkan, agenda mereka akan terhalang gitu. Profit yang mereka raih itu akan berkurang jika ganja dilegalkan. Jadi dan selama ini industri ini sangat banyak menyetor kepada negara. Ya. Jadi itu salah satunya faktornya. Lalu faktor apa tadi?
demografi penduduknya kan sebagian besar religius itu. Yeah. Dan yang ketiga itu faktor ini media juga. Media masih kurang berani memberitakan hal-hal positif tentang tentang tanaman ini. Jadi media lebih sering mengangkat berita orang ketangkap ngeganja ketimbang berita orang yang berhasil sembuh dengan ganja gitu. Itu benar. Ketidakseimbangan informasi ini yang membuat masyarakat juga masih ragu jika ganja ini bagus atau tidak. Kalau secara pribadi, saya yakin sekali secara pribadi aparat ini, orang-orang yang bekerja di BNN segala macam, terus pihak-pihak kepolisian, lalu di dunia farmasi, lalu orang-orang di DPR, MPR, menteri-menteri, mereka tuh bukan orang-orang yang bodoh gitu. Mungkin mereka di media mungkin akan bicara, misalnya orang BNN bicara, ya itu kan melanggar hukum segala macam. Ya kenapa? Karena jika mereka berbicara dengan narasi yang berbeda, mereka akan mendapat tekanan sosial dari masyarakat, tekanan sosial dari lingkungan kerjanya. Gitu. Jadi saya pikir menteri-menteri, presiden, gubernur itu mereka tahu kok ini tanaman ini sebenarnya menyehatkan gitu. Manfaat positifnya. Cuman ya mereka sekali lagi tekanan dari bawah itu tadi religius, psikologi masyarakat belum siap. Kalau tekanan dari samping itu politik ya, industri-industri yang akan dirugikan jika ganja dilegalkan. Kalau tekanan dari atas itu mungkin ada campur tangan dari yang lebih kuat daripada presiden juga yang belum setuju. Kan ini industri-industri yang akan kehilangan profit kalau ganja legal ini kan bukan cuma di Indonesia, mereka kan ada juga dari luar Indonesia kan banyak tuh. Iya, dan itu rata-rata investor kita juga. Investor jadi negara ini. Dan tekanan dari atas itu mereka, tekanan dari samping itu ya itu tadi, dan tekanan dari bawah itu dari pola pikir masyarakat yang belum siap. Itu. Oh, berarti menurut Beli juga pola masyarakat Indonesia dengan 270 juta penduduk lebih ini masih belum siap untuk menerima bahwa ganja itu bermanfaat. Sebagian besar kalau saya bilang kalau dipersentasekan mayoritas masih belum siap. Ya. Okay. Tapi mayoritas masyarakat masih belum siap. Tapi masyarakat sebenarnya tahu jika tumbuhan ini ada gunanya gitu. Cuman belum siap mereka takut berlebihan. Jadi ketakutan berlebihannya seperti ini loh. Kalau dilegalkan nanti orang-orang akan menyalahgunakan, kan? Itu alasan yang paling itu sih alasan yang paling sering saya dengar dan saya baca ya. Ya Beli, saya tahu kok ini tumbuhan ini berguna untuk medis, tapi kan kalau misalnya anak-anak, nah, mereka selalu jatuhnya ke sana memakai persepsi itu, mereka selalu memakai narasi itu. Jadi nanti kalau anak-anak SMP memakai ini bagaimana? Nanti misalnya ini disalahgunakan bagaimana gitu. Terus kalau saya sih jawaban saya coba sebutin satu negara aja yang tidak ada kasus penyalahgunaan gitu. Itu benar. Tidak ada. Di dunia ini tidak ada negara yang bebas dari kasus penyalahgunaan. Nah, daripada mereka menyalahgunakan pistol, daripada mereka menyalahgunakan pisau, daripada mereka menyalahgunakan alkohol, daripada mereka menyalahgunakan gula ini ngebunuh ribuan orang loh per harinya di seluruh dunia. Gula ya gula. Dan menyalahgunakan gula, penyalahgunaan marijuana ini sangat-sangat kecil, minim. Sisi kriminal sama merugikan secara kesehatannya itu sangat-sangat kecil gitu. Jadi ya saya pikir pemerintah juga atau pihak-pihak yang bisa mengambil, yang masyarakat juga harus bisa berpikir secara lebih melihat gambar besar gitu loh. Oh ya, gula itu kalau itu kan dijual bebas ke anak-anak tuh. Anak-anak itu
bisa berapa makan wafer itu mungkin mereka dan efek kedepannya ketika mereka berusia sudah agak dewasa itu kan mulai terasa kan. Kalau masih kecil mungkin nggak kerasa, tapi gula itu ketika dia umur berapa mulai diabetes kayak gitu kan banyak itu kasusnya. Iya benar. Dan diabetes itu lebih membunuh daripada ganja. Benar. Jadi masih karena harus ya duluan. ya, Karena juga Oke. Bingung. Iya. Soalnya juga kemarin baru bahas masalah diabetes juga, dan tanaman ganja ini bisa membantu untuk mengurangi kadar diabetes yang ada di dalam diri kita sebenarnya. Gitu. Dan itu ada di buku yang dikeluarkan oleh LGN. Sebenarnya buku ini juga agar membantu masyarakat itu juga terbuka sih tentang tanaman ini biar tidak melakukan penyalahgunaan. Karena sebenarnya tanaman ini kita itu bisa dosing kalau kita menggunakan 7 ton dibakar sekaligus. Itu namanya kita baru dosing tuh. Itu overdosis tuh, cuman kan itu mungkin itu katanya bisa menyebabkan kematian ya, tapi juga kan PR juga, Bo. Ya kan 7 ton kita bakar gitu kan. Itu emang, tapi itu sih baru tahap kita melakukan penelitian di mana tahap ganja berbahaya dikonsumsi. Tapi emang kuantitinya 7 ton gitu. Dan it's kind of weird lah untuk pemerintah untuk tidak mengconsidering itu. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Bli ya. Tapi betul Bli. Untuk keluarga terdekat mensupport Bli untuk istilahnya gini, Bli kan public figure dilihat orang, statement sangat amat diperhatikan sama orang dan media. Apakah Bli tidak pernah merasa bahwa di saat Bli mengatakan ganja dan saya mendukung untuk melakukan pemanfaatan ganja, Bli pernah nggak dapat respon buruk dari orang ataupun secara langsung juga kayak dikatain gitu, lu nih begini nggak? Atau dijauhi gitu oleh kalangan sosial? Kalau saya mulai dari keluarga dulu ya. Kalau dari keluarga, saya beruntung jadi ayah saya politisi, ibu saya pemuka agama. Wow, mix yang bagus ya. Oke. Dan untungnya mereka berdua sangat open minded gitu loh. Jadi saya sering diskusi tentang ganja ini sama ayah saya. Beliau kan DPRD ya di Gianyar. Ya, itulah saya bilang kan ini manfaatnya seperti ini. Oh, dan dia sih menerima. Dia cuman beliau cuman bilang ya intinya jangan sampai terjerat hukum aja gitu loh. Kalau memang membantu untuk bikin kamu lebih sehat ya nggak apa-apa. Cuman pastikan kamu tuh bersih lah gitu. Jangan sampai dijerat hukum. Di ibu juga ya beliau kan orang spiritual gitu kan. Jadi beliau melihatnya ya kalau itu bisa bikin kamu menjadi orang yang lebih tenang gitu, yang lebih nggak berangasan, nggak agresif gitu ya nggak apa-apa. Kan orang spiritual kan suka tuh hal-hal yang berbau damai, yang berbau kejutan, yang tidak marah-marah segala macam. Karena ibu saya juga tahu banget saya tuh orangnya nggak bisa diam, selalu berpikir terlalu dalam. Jadi jadi kalau dari orang tua santai. Ya. Kalau udah iya, mulai lagi. Karena suaranya. Karena saya tinggal di Kuta, teman-teman saya juga kebanyakan open mind. Untungnya, jadi ya tidak ada resistensi dari lingkungan. Jadi yang
Yang menjadi masalah sih biasanya, yang jadi masalah orang tua belum kebuka itu loh wawasannya. Itu paling dari orang tua di YouTube atau di website apa Suaranya, di berita-berita itu suaranya susah, nge-lag nggak lagi. ada suaranya. Chat lagi. Aduh. Halo Roni Woli. Salam. Aduh, susah nih algoritma. Ya. Aduh. Iya. Oke, mari ini kita jadikan terakhir kali ya. Iya ini yang terakhir kali kita biar Beli juga nggak enak juga nih Beli. Ini nyambung terus. Oke. Nah, namanya perjuangan itu tidak ada yang mudah. Iya, itu benar. Apalagi ketika kita memperjuangkan kebaikan. Perjuangan untuk kebaikan tuh jauh lebih berat daripada memperjuangkan hal-hal yang palsu. Itu benar sih. Itu aku. Oke, berarti kita lanjut. Ini mungkin jadi pertanyaan terakhir, tapi mungkin ini akan Beli juga jawabnya lama. Kira-kira gini Beli, kalau misalnya nanti kita punya imajinasi ya kita. Aduh. Nah, ini Beli dengar suara aku nggak Beli? Halo, soalnya di sini videonya Beli nggak jelas sama aku. Iya, nggak ada suaranya lagi. Nggak ada suaranya. Ya udah, it's okay. Alright. Ini ya, negara demokrasi kayak gini ya. Demokrasi. Hidup demokrasi. Demokrasi. Semua rakyat bebas berpendapat. Tidak ada. Orang bebas berpendapat selama kamu pendapatnya sama. Iya benar, itu setuju. Mereka lebih menegaskan sekali dengan sistem ideologi mereka yang kapitalisme, di mana rakyat ya harus tunduk kepada aparat. But okay. Lanjut ke pertanyaan tadi terakhir, ini akan menjadi sesi terakhir kita. Terima kasih juga saya ucapin dulu, nanti keburu udah putus-putus Beli, saya ucapin dulu terima kasih. Ya Beli Jiring udah mau sharing buat LGN Bali. Mau nangis. Aduh, suaranya Beli udah nggak ada nih. Suara Beli udah nggak ada lagi. Ya udah, dah.